rakus. Rakus juga suatu penderitaan dalam kehidupan. Kalau kita rakus, kita akan menderita. Coba kalau nggak yakin bapak-bapak, ibu-ibu, sudah diberikan Allah Ta'ala kita kendaraan, umpamanya kita buat dulu, kita bikin dulu kendaraannya Avanza dulu umpamanya, maka kita lihat lewat mobil ras. Ya Allah, sekiranya mobil saya seperti itu, kita akan menderita. Besok kita beli ras, maka lewat Innova, sekiranya bisa saya beli Innova seperti itu. Lewat Fortuner, sekiranya bisa saya beli seperti itu. Lewat Land Cruiser, begitulah sampai helikopter. Di mana parkirnya? Jadi sifat rakus inilah membuat kita menderita dalam hidup. Makanya kata bapak tadi, kata Pak pimpinan, alhamdulillah sudah 2 kali disampaikan bapak ini. Dunia ini tak pernah selesai-selesai, kan Pak Ustadz katanya. Iya Pak. Memang nggak pernah selesai. Selesainya kapan? Nanti kita bangun, sudah tanah di depan muncung masing-masing. Itu baru selesai. Di depan mulut masing-masing tanah, barulah selesai. Maksudnya alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Cabang BRI Panyabungan, yang kami hormati Bapak Manajer, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala Unit BRI se-Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya seluruh insan brilian kantor cabang Panyabungan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sekalian, selaku undangan kami pada sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhitung banyaknya, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga dengan 2 nikmat ini kita dipersatukan Allah Ta'ala di aula BRI Panyabungan ini. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca solawat 1 kali kepada Rasulullah 3 kelebihan diberikan Allah Ta'ala. Yang pertama, dihapuskan dosa kita 10. Yang kedua, dituliskan pahala ibadah kepada kita 10. Yang ketiga, diangkat Allah derajat kita 10 derajat dibandingkan manusia yang lainnya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, derajat manusia berbeda-beda, baik di sisi Allah Ta'ala, baik di sisi manusia. Maka kalau kita ingin diangkat Allah derajatnya, termasuklah kita perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu keterangan bahwa manusia yang diangkat Allah Ta'ala derajatnya, yang pertama, manusia yang sering menegakkan agama. Ini juga termasuk
bagian dari menegakkan agama Islam. Bersyukurlah kita. Alhamdulillah, terima kasih Bapak yang sudah memfasilitasi seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kepada manusia kita berterima kasih, bapak-bapak, ibu-ibu juga berterima kasih. Sering diadakan di sini pengajian, bahkan di bulan Ramadan ini diadakan khotom Al-Quran atau pengajian Al-Quran. Pertama, manusia yang diangkat Allah Ta'ala derajatnya manusia yang berusaha menegakkan agama. Yang kedua, manusia yang diangkat Allah Ta'ala derajatnya manusia yang sering bersedekah. Ini juga masuk di bagian acara kita pada hari ini, karena kita akan menyantuni anak yatim, begitu juga dengan fakir miskin, insyaallah ta'ala, yang kita adakan nanti insyaallah kira-kira jam 6 nanti. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, orang yang sering baca Al-Quran akan diangkat Allah derajatnya. Jadi kalau kita ingin diangkat Allah Ta'ala derajat kita, perbanyaklah baca Al-Quran. Karena pembersih hati yang berkarat pun kata Rasulullah cuma dua. Hati manusia itu mau berkarat, bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat apabila kena air. Wa majila'uha ya Rasulullah, kata sahabat, apakah obat hati yang berkarat itu? Kalau sudah hati berkarat, malas mendengarkan kebaikan, malas mengerjakan kebaikan, semua kebaikan-kebaikan akan malas dia mengerjakannya. Itulah tandanya hati yang berkarat. Lebih rajin dia mengerjakan maksiat dibandingkan mengerjakan kebaikan. Itu tandanya hati manusia itu sudah berkarat. Jadi obat hati yang berkarat itu ada dua. Pertama, sering baca Al-Quran. Kalau kita sering baca Al-Quran, insyaallah ta'ala hati yang berkarat itu akan bersih. Yang kedua, seringlah mengingat kematian. Sering mengingat kematian bukan berarti kita pegang tasbih mati, bukan begitu. Dengan arti kata sering mengingat kematian itu bahwa jangan kita bermusuhan karena suatu saat nyawa kita tidak tahu kapan dijemput oleh malaikat. Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ada suatu jaminan sampai besok kita hidup? Ada jaminan sampai besok kita hidup? Bisa bapak-bapak? Tidak. Kalau begitu, usahakan dalam hidup ini jangan ada permusuhan di antara kita, karena umur kita tidak tahu. Jangan sampai kita meninggal sementara masih ada lagi orang yang bermusuhan dengan kita. Jangan sempat kita dicabut Allah Ta'ala nyawa kita sementara masih banyak orang yang membenci kita. Seringlah kita mengingat kematian. Bagaimana pula sering mengingat kematian? Jangan sampai kita menumpuk-numpukkan harta, padahal harta yang kita tumpuk itu belum tentu milik kita sepenuhnya. Coba kalau bapak-bapak, ini bapak-bapak ini nampaknya masih muda-muda ini. Kalau bapak-bapak meninggal dunia, mobil mewah itu akan milik penggantimu. Ngerti maksudnya Pak? Kalau bapak-bapak meninggal dunia, istrimu itu jadi milik orang. Jangankan istrimu, mobilmu pun jadi milik orang. Semua yang kau tumpuk-tumpukan akan jadi milik orang lain. Banyak orang yang berjanji katanya mau sehidup semati, ternyata ada takdir Allah Ta'ala yang mengatur kita. Untuk itu seringlah kita mengingat kematian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, digerakkan Allah Ta'ala hati kita, termasuk bapak pimpinan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, digerakkan Allah Ta'ala hati kita untuk mengadakan pengajian di sini, mengadakan pengajian-pengajian, begitu juga pengajian Al-Quran di sini. Jadi obat hati yang berkarat tadi, pertama seringlah baca Al-Quran, yang kedua seringlah mengingat kematian. Yang selanjutnya, kalau kita ingin diangkat Allah Ta'ala derajat kita,
seringlah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, pasti pembicaraannya pun baik. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang error, pasti pembicaraannya pun error. Yang selanjutnya, seringlah bersilaturahmi. Orang yang sering bersilaturahmi diangkat Allah Ta'ala derajatnya. Orang yang sering bersilaturahmi akan Allah angkat derajatnya. Yang selanjutnya, seringlah menjenguk orang yang sakit. Orang yang sering menjenguk orang yang sakit akan Allah angkat derajatnya. Pertama, menjenguk orang yang sakit ini, kita akan mendapat pahala. Tiap langkah yang kita langkahkan kaki kita untuk menjenguk orang yang sakit, kita akan mendapat pahala. Yang kedua, kita akan dapat pahala bersilaturahmi. Kita doakan orang yang sakit, malaikat pun mendoakan kita. Banyak kelebihan yang diberikan Allah Ta'ala jika kita menjenguk orang yang sakit. Termasuk di dalam hadis saya baca, kalau kita menjenguk orang yang sakit, bacalah, ataupun kita lihat orang yang sakit, orang yang ditimpa musibah, orang yang ditimpa kesusahan, kita baca alhamdulillahillazi afani wa ma batalani wa faddolani ala kasirin min khalqihi tabdila. Insyaallah ta'ala kita tidak akan mendapat musibah tersebut sampai akhir hayat kita. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, kita baca alhamdulillahillazi afani wa ma batalani wa faddolani ala kasirin min khalqihi tabdila. Insyaallah ta'ala kita tidak ditimpakan Allah Ta'ala penyakit yang seperti ditimpakan Allah kepada orang yang kita jenguk tadi. Yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, seringlah kita berpikir untuk akhirat kita, karena dunia ini bukan tujuan semata. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itulah coba kita bayangkan. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menjumpai orang-orang yang miskin, bersabarlah kalian, wahai orang-orang yang miskin, kata Rasulullah. Karena orang yang miskin, yang sabar, akan duluan masuk surga 500 tahun dibandingkan orang yang kaya, yaitu setengah hari akhirat. Itu kata Rasulullah. Orang yang miskin yang sabar lebih duluan masuk surga 500 tahun dibandingkan orang yang kaya, yaitu 500 tahun di dunia, setengah hari di akhirat. Jadi dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Yang selanjutnya, kurangilah berangan-angan, karena penderitaan di dalam hidup ini ada 4. Penderitaan dalam hidup ini ada 4 macam. Bukan karena susah kehidupan kita menjadi menderita. Penderitaan dalam hidup ini ada 4. Yang pertama, sempit cara berpikir, picik cara berpikir. Itu menjadi penderitaan dalam kehidupan. Yang kedua, egois, ingin menang sendiri, merasa kita lebih hebat, merasa kita lebih tahu, lebih pintar. Itu juga penderitaan dalam kehidupan. Yang ketiga, rakus. Rakus juga suatu penderitaan dalam kehidupan. Kalau kita rakus, kita akan menderita. Coba kalau nggak yakin bapak-bapak, ibu-ibu, sudah diberikan Allah Ta'ala kita kendaraan, umpamanya kita bikin dulu kendaraannya Avanza dulu umpamanya, maka kita lihat lewat mobil ras. Ya Allah, sekiranya mobil saya seperti itu, kita akan menderita. Besok kita beli ras, maka lewat Innova, sekiranya bisa saya beli Innova seperti itu. Lewat Fortuner, sekiranya bisa saya beli seperti itu. Lewat Land Cruiser, begitulah sampai helikopter. Di mana parkirnya?
Jadi sifat rakus inilah membuat kita menderita dalam hidup. Makanya kata Bapak tadi, kata Pak pimpinan, alhamdulillah sudah 2 kali disampaikan Bapak ini, dunia ini tak pernah selesai-selesai, kan Pak Ustadz katanya. Iya Pak, memang nggak pernah selesai. Selesainya kapan? Nanti kita bangun, sudah tanah di depan muncung masing-masing, itu baru selesai. Di depan mulut masing-masing tanah, barulah selesai, maksudnya alam kubur. Jadi siapa yang kaya, paling kaya di antara kita? Coba bapak-bapak, menurut hadis pernah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu baca, siapa yang paling kaya di antara kita? Manusia yang paling kaya di antara kita, wardo bima qasamallahu laka takun aknan nas. Apabila engkau senang menerima apa yang sudah diberikan Allah kepadamu, kaulah manusia yang paling kaya. Kalau tidak pernah merasa senang, kamulah manusia yang paling melarat, yang paling miskin hidup di dunia. Baru 3 tadi penderitaan dalam kehidupan kan? Yang keempat, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Ini ke sini, ini tiap mau tidur berangan-angan, ini ke sini, kali gini, sambil berjalan-jalan pun mau mengkali-kalikan. Panjang angan-angan juga akan membuat kita menderita. Bercita-cita boleh. Yang selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin diangkat Allah Ta'ala derajat kita, maka sedikitlah berbicara. Makanya aulia-aulia Allah itu, mereka tidak berbicara kecuali ada perlunya. Sedikit mereka tidur di waktu malam, sedikit mereka makan dengan arti kata banyak berpuasa, sedikit mereka bergaul yang tidak berguna. Mereka tidak bergaul kalau tidak bermanfaat, itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya bapak-bapak, tawaduklah. Apa arti tawadu? Merendah diri. Coba lihat air. Air akan mengalir ke tempat yang paling bawah. Maka tempat yang paling bawah adalah lautan. Maka kalau ingin dicurahkan Allah Ta'ala ilmu dan hikmah ke dalam hati kita masing-masing, perbanyaklah sifat tawadu, merendah diri. Jangan kita sombong. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Sekaya-kayanya bapak-bapak tidak lebih kaya daripada Korun. Sementara Korun ditelan tanah. Setinggi-tingginya jabatan bapak, mungkin lebih hebat lagi jabatan Fir'aun pada masanya. Tapi juga Fir'aun mati di Laut Merah. Nah, lihat, orang yang baik itu orang yang jahat, orang yang baik. Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman? Manusia, jin, binatang semua patuh kepadanya, tunduk kepadanya. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Nabi Sulaiman pernah berjalan di atas air. Sekiranya ada di dalam hati Nabi Sulaiman itu sedikit pun sifat sombong, maka Allah akan tenggelamkan dia yang lebih dalam ke dasar lautan. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah sombong. Yang selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin diangkat Allah Ta'ala derajat kita, seringlah berwudu, tetapilah berwudu. Mau pergi kerja, berwuduklah bapak-bapak, ibu-ibu, tetapilah berwudu. Jangan batal-batal kalau bisa. Dengan arti kata begitu batal, langsung berwudu kembali. Waktu kita sudah jam 6:04, masih bisa kan? Lagi pula bapak-bapak, ibu-ibunya, anak-anak kita pun di sini yang mau kita santuni, insyaallah taala udah di sini. Nah, jadi udah hampir rampung ini semua kan? Nah, jadi kita lanjutkan aja dulu sedikit lagi. Biarpun bapak-bapak lapar, saya juga lapar Pak. Jangan bapak pikir saya pakai serban nggak lapar. Sama juga. Kalau lemasnya bapak bilang sama Pak, lemas juga. Namanya puasa. Kalau mau ngantuk dituruti, ngantuk juga Pak. Namanya kita sama. Sama-sama manusia. Perasaan kita juga sama. Apa itu samanya? Sama-sama lapar.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sabar aja dulu. Iman itu terbagi dua. Setengah iman itu letaknya di sobar, setengah lagi letaknya di syukur. Puasa itu bagian daripada menguji kesabaran. Puasa menguji kesabaran kita. Mau marah-marah menguji kesabaran kita. Merajuk juga ujian dari kesabaran kita. Kalau bahasa Mandailingnya Pak, merajuk itu buncut. Maksudnya biar saya sampaikan sesekali, biar tahu Bapak ini bahasa Mandailing sesekali apa kan, sikit-sikit nanti bisa Bapak ini bahasa Mandailing. Nah, yang lewat pun kan sudah saya bilang juga ada bahasa Mandailingnya kan waktu pengajian kita sebelum ini. Nah, jadi merajuk juga bagian daripada menguji kesabaran kita. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, setengah lagi letaknya di syukur. Maka bersedekah adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Apa firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafikun? Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu baca di ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqo wa akum minas solihin. Belanjakan kamulah rezeki yang diberikan Allah kepada kamu sebelum datang kematian kepada kamu. Kalau sudah datang kematian, berkatalah orang yang mati atau orang yang hendak mati, apa katanya? Laula akhortani ila ajalin qarib. Sekiranya ya Allah ditunda dulu ajal saya sedikit saja, sebentar saja. Ditunda dulu ya Allah ajal saya sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqo, saya mau bersedekah. Wa akum minas solihin. Jadi supaya saya menjadi orang-orang yang solih. Permintaan orang yang mati cuma satu, ya Allah, hidupkan saya sebentar saja, saya mau bersedekah ya Allah. Tapi apa jawaban Allah Ta'ala di ayat 11? Wala yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan tunda ajal sedikit sekalipun, sedikit pun tidak akan Allah tunda ajal seseorang, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Dengan arti kata bapak-bapak, ibu-ibu, waktu hidup kita malas bersedekah, tapi setelah mati kita mau minta supaya ditunda dulu ajal kita. Maka Allah lebih mengetahui, tidak akan mungkin diberikan Allah Ta'ala di waktu kita hidup. Kita malas bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasodaku fa inna sodakota pikakukum minan nar. Bersedekahlah kamu, karena bersedekah itu menjadi pelindung penghindarmu daripada api neraka. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-sodakotu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Bersedekah, kata Rasulullah, menutupi 70 pintu bencana, 70 pintu kejelekan, 70 pintu mara bahaya. Apabila kita bersedekah, menutupi 70 pintu bencana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, saya pribadi, saya tidak pernah meninggalkan sedekah apabila saya mau musafir atau perjalanan. Kenapa? Karena saya mau mengamalkan hadis ini. Orang yang bersedekah akan dihindarkan Allah Ta'ala 70 macam bencana. Pernah saya sudah berjalan, sudah lewat kampung kita. Tahu-tahu saya lupa, saya mau ke Medan. Astagfirullah, saya belum bersedekah. Maka saya putar kembali mobil, maka saya jumpai anak yatim 2 orang. Saya bersedekah, walaupun 10-20 ribu terserah, pokoknya keikhlasan hati kita. Kemudian baru saya berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan
bersyukur kita kepada Allah, selamat-selamat, sehat-sehat di jalan, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau kita mau pergi umroh, pergi haji, jangan tinggalkan, bersedekah dulu sebelum berangkat. Kalau ada perjalanan kita, bersedekahlah dulu sebelum kita memulai perjalanan kita. Insya Allah Ta'ala, supaya dipelihara Allah Ta'ala kita di perjalanan. Bersedekah satu kali tadi menutupi 70 pintu bala atau bencana. Kita ingat itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya, ittaqun naro, jagalah dirimu daripada api neraka, walau bisyikki tamrotin, walaupun dengan separuh biji kurma. Bisakah kita belah kurma ini? Ini ada kurma, nampaknya kurma sukari ini. Sekiranya kita ambil kurma ini walaupun separuh biji kurma, artinya apa? Nggak mungkin kita belah biji kurma. Artinya hidup kita ini harus sering berbagi. Kalau sedikit, ya sedikit. Kalau masih sedikit diberikan Allah Ta'ala rezeki kepada kita, bagilah yang sedikit itu. Seringlah berbagi. Jaga dirimu dari api neraka walaupun separuh biji kurma. Artinya hiduplah berbagi. Apabila kita tidak sanggup, kata Rasulullah, fa illam tajidu, apabila tidak sanggup, belum sanggup, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Kalau kita jumpa dengan orang, ngomonglah, berbicaralah dengan kalimat yang baik. Bahasa Mandailing nah, ulang sombong-sombong, jangan sombong-sombong, jangan judes-judes kalau menjawab pertanyaan orang lain. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah lama juga sudah sering datang ke BRI ini, alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya bukan ke aula ini, kau ke aula ini baru 2 kali. Maksudnya ke depan. Kadang-kadang ke teler kan, kadang mengambil, kadang walaupun sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tamna'u maitatas su'i, bersedekah itu mencegah dari matinya secara su'ul khotimah. Sedikit lagi bapak-bapak, ibu-ibu, karena maghrib kan jam 18.33, lama lagi. Sebenarnya sayang, capek ini. Kalau bapak-bapak kan tinggal gini-gini aja, ya pak, kan bisa. Tapi kalau supirnya nggak mungkin ngantuk kan. Ibaratkan mobil, saya lah ini supirnya, jadi nggak mungkin bisa ngantuk. Jadi kalau penumpangnya sama kernetnya, bisalah dulu sikit-sikit istirahat kan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna shadaqata, sesungguhnya sedekah itu, la tudfi'u an ahliha harrul kuburi, sesungguhnya sedekah itu menghindarkan seseorang yang bersedekah itu dari panasnya siksa kubur. Dan sesungguhnya manusia ini, orang yang beriman, maaf dulu, dan sesungguhnya orang yang beriman akan bernaung di bawah sedekahnya nanti masing-masing di hari kiamat. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa bersedekah itu menghindarkan kita dari panasnya siksa kubur, dari panasnya kubur. Yang selanjutnya, orang yang beriman itu akan bernaung di bawah sedekahnya nanti masing-masing di hari kiamat. Jadi tergantung sedekahnya masing-masing. Dia akan bernaung nanti di bawah sedekahnya masing-masing. Kalau cuman sedekahnya 5.000 berarti, atau 2.000, mungkin koran lah nanti di hari kiamat perbandingannya. Tapi kalau 1 juta sedekahnya, umpamanya 1 juta 1 tahun, ya mungkin hasilnya itu ya Pak, bisa tenang mungkin insyaallah ta'ala di hari kiamat. Allah lah yang menggantinya nanti yang lebih baik daripada yang kita rasakan di dunia ini. Selanjutnya, mulailah ini tujuannya ke anak-anak kita sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
kira-kira 5 atau 7 menit lagi ya. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka. Ini pertanyaan kepada sahabat waktu itu. Artinya apa? Sukakah kamu, maukah kamu supaya Allah lembutkan hatimu dan Allah kabulkan segala permintaanmu atau hajat-hajatmu? Sekiranya ditanya kepada kita bapak-bapak, maukah kita Allah lembutkan hati kita dan Allah kabulkan segala hajat dan permintaan kita? Mau? Maka jawabannya kata Rasulullah, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Bagaimana menyayangi anak yatim? Wamsah ra'sahu, hapus kepalanya. Menghapus kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim berbeda dengan menghapus atau mengusap kepala anak-anak yang masih ada orang tuanya, ayahnya. Kalau anak-anak yang masih ada orang tuanya atau ayahnya, maka mengusap kepalanya dari depan ke belakang. Tapi kalau mengusap kepala anak yatim, maka hapuslah kepalanya dari belakang ke depan. Kenapa? Supaya banyak rambut yang mengenai tanganmu. Seberapa rambut yang mengenai tanganmu, akan segitu banyaklah diampuni Allah dosa-dosamu dan dituliskan kebaikan-kebaikan kepadamu. Nanti kalau menyantuni anak yatim, kalau bisa kita hapus kepalanya sambil memberikannya. Jangan kepala kawan kita dihapus, dia walaupun gak ada orang tuanya, gak anak yatim lagi. Ini bapak ini sudah mulai bapak praktekkan, sama-sama bapak-bapak pula. Hapus kepalanya. Kalau menghapus kepala, mengusap kepala anak yatim tadi dari belakang ke depan. Tapi kalau bapak yang itu bukan anak yatim lagi ya, dari depan ke belakang. Nggak apa-apa kalau mau dicoba dulu. Tapi pas nanti banyak ketombenya, rasain sendiri kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adalah yang pernah bertanya seperti ini kepada saya di pengajian. Tapi Pak Ustadz, sekarang anak-anak pakai peci, pakai jilbab, kayak mana harus dibuka? Nggak usah lah. Ini maksudnya supaya kita betul-betul akrab dengan anak yatim. Kemudian mengenai masalah yang berkaitan dengan anak yatim ini, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza, kata Rasulullah. Saya dengan orang yang memelihara, menyantuni, menyayangi anak yatim akan seperti ini di dalam surga. Begitu kata Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf dulu, saya pribadi yang saya rasakan, kalau saya sering berdoa, ini kita berbagi ilmu, nggak masalah ini, walaupun melalui pengajian seperti ini. Saya pribadi yang saya terima dulu dari guru saya, kalau kita mempunyai hajat, maka kita sholat hajat. Sholat hajat itu yang abdolnya di malam hari. Kalau bisa sampai 12 rakaat, kalau enggak 2 pun jadi atau 4, terserah. Makin betul-betul perlu hajat kita, makin kita banyakkan rakaatnya. Kalau ternyata sholat hajat sudah kita kerjakan, tapi hajat kita belum dikabulkan Allah, maka apa kata guru saya dulu? Bacalah Bismillahirrahmanirrahim 786 kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Kalau tidak makbul, maka tambah sampai makbul, dengan arti kata terus sampai tiap hari 786 kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Kalau belum makbul juga hajatmu, bacalah Yasin 2 kali sehari, maghrib dan subuh. Kalau belum makbul juga hajatmu, mungkin
kepedulianmu terhadap orang lain ada masalah, berangkatlah dulu dari rumahmu, bersedekahlah kepada anak yatim dan fakir miskin, insya Allah akan makbul hajatmu. Kalau kepada Tuhan mungkin mudah-mudahan insya Allah ta'ala sudah berapa tahap kita kerjakan. Kenapa belum makbul? Mungkin ada orang yang membutuhkan kita, mungkin ada orang yang sangat memerlukan bantuan kita, maka bersedekahlah kepada anak yatim, bersedekahlah kepada fakir miskin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada nazar kita, kalau bisa, yang bagusnya nazar ini yang bermanfaatlah untuk orang lain. Contohnya, ya Allah, kalau makbul nazar saya ini, maka saya akan bersedekah kepada anak yatim sekian. Kalau saya, ya Allah, makbul nazar saya ini, saya akan bersedekah kepada fakir miskin sekian. Maka jauh lebih baik insya Allah ta'ala. Maka apa kata ulama? Seolah-olah hajat kita itu ikut fakir miskin dan anak yatim mendoakan hajat kita itu supaya makbul. Jadi mungkin sampai di sini nih yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah jam 6. Jadi mudah-mudahan diberikan Allah ta'ala keberkahan dari acara kita ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua. Begitu juga kepada ibu. Mungkin nanti sampai juga videonya kepada ibu di Lampung. Mudah-mudahan seminggu lagi insya Allah Ta'ala bapak pimpinan akan menjadi bapak-bapak. Insya Allah ta'ala doa kami, saya pribadi, begitu juga kita semua, kita doakan mudah-mudahan ibu sehat-sehat, selamat-selamat. Mudah-mudahan nanti anak yang dilahirkan sehat, selamat, berbakti kepada kedua orang tua, patuh kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Jadi mudah-mudahan menjadi anak, kalau laki-laki mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan kalau perempuan nanti menjadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Karena kita selaku muslim, kita saling mendoakan. Doakan saya bapak-bapak, ibu-ibu, maka saya pun insya Allah ta'ala saya juga akan mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi sampai di sini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marana wa sahhih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan maksuma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.